Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya informasi terkait saham rokok ya, Wismilak ya, WIIM ya, yang dimana hari ini hari Senin 1 April ya, April Mop nih, ada kejadian luar biasa di mana Wismilak ini turun 20% ya, kalau nggak salah 20%-an ya, dimana padahal dia baru rilis laporan keuangan, dan laporan keuangannya tuh profitnya naik sangat tajam ya, sangat baik gitu. Nah, mari kita bahas ya mengenai laporan keuangannya maupun potensi dividennya berapa gini, walaupun harga sahamnya ambruk nih 20% ya di April Mop ini. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin menginformasikan ya beberapa saham yang sudah saya review juga laporan keuangan 2023-nya, sekaligus prediksi dividennya ya, potensi dividennya berapa. Contoh-contohnya di sini ya, saham-saham batubara ya, ada ABMM, BSSR, ITMG, Adaro ya, lalu ada Astra International, MPMX, Telkom, dan banyak saham-saham lainnya yang sudah saya review. Silakan langsung teman-teman cari aja di channel ini ya, atau nanti linknya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi ya. Nah, selain itu Wismilak juga saya udah mereview ya dua saham rival Wismilak kayak Gudang Garam dan Sampurna ya, yang sudah saya buat video review laporan keuangan 2023-nya sekaligus ya potensi dividennya. Jadi jika teman-teman ingin mengcompare ya Wismilak dengan Gudang Garam dengan HMSP, silakan nanti cari saja videonya ya di channel ini ya. Nanti yang untuk HMSP saya taruh di pojok kanan atas ya, linknya. Oke, kita kenalan dulu dengan Wismilak ya, walaupun mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi mungkin juga ada yang belum. Wismilak ini didirikan pada tahun 62 ya di Surabaya, dan dia IPO di bursa kita di tahun 2012 ya. Jadi Wismilak ini merupakan perusahaan induk dari dua anak usaha ya, PT Glora Jaya dan PT Gawijaya. Yang satu ini produsen rokok, yang satu lagi distributor ya, dan saat ini memiliki 4 pabrik produksi nih berarti ya. Dan area distribusinya 22 area distribusi, 2 stock point, dan 26 agen di seluruh Indonesia ya. Dan dia juga menjual produk-produknya selain rokok, dia menjual cerutu dan juga filter rods ya. Nah, ini adalah komposisi kepemilikan saham dari Wismilak ya, di mana pengendalinya ini ya ada 4 pengendali ya, individual semua nih, Indah Tati Wijayadi ya, lalu ada Ronald Wala, Stephen Wala, Sugito Winarko ya. Oke, ini mungkin bagian dari keluarga pendiri Wismilak mungkin ya. Mungkin teman-teman yang tahu ya sejarah Wismilak bisa tolong mengkonfirmasi ya, apakah ini pengendali ini adalah masih ada kaitan saudara dengan pendiri Wismilak ya. Silakan tuliskan di kolom komen ya. Dan misalnya sini masyarakat tuh sekitar 31% ya. Ya 30 ditambahin lah 3% ya, 35%-an ya. Dan ada saham treasury ini ya, saham hasil buyback ya, sebanyak 24,1 juta ya. Nah, ini sekilas industri rokok ya, dimana pangsa pasar berdasarkan jenis rokok ya. Ini SKT sigaret kretek tangan, dan SKM sigaret kretek mesin ya. Ini yang paling banyak berarti yang mesin ya, sekitar 71%-an ya, walaupun ini data Maret 2023 sih ya, tapi ya tidak jauh berbeda sepertinya sampai saat ini ya, masih SKM lebih banyak daripada SKT ya. Dan ini adalah volume industri ya, ini bukan rokoknya si Wismilak, tapi seluruh volume industri rokok di Indonesia ya, dimana kenaikan cukai ya sejak 2020 ini kan naik banyak ya, 23%, lalu tiap tahun hampir naik sekitar 12%-an rata-rata ya. Dan sejak tahun 2020 ternyata volume penjualan rokok malah naik nih ya, 317 ke 332, turun dikit lah ke 331 nih ya. Ini satuannya apa ya, juta batang atau juta batang mungkin ya. Intinya adalah walaupun cukainya naik terus ya, tapi volume industrinya juga, penjualan jumlah batang rokok yang dijual tuh bisa tetap naik ya. Jadi orang walaupun harga rokok naik, dia tetap beli rokok gitu ya. Dan ini adalah jenis-jenis produk dari Wismilak ya. Ini yang SKT ya, sigaret kretek tangan, yang ini sigaret kretek mesin ya. Mungkin yang paling populer ya
yang kretek mesin ini ya, si Diplomat ya. Yang terbaru ini adalah merek brandingnya Evo ya. Dan ini adalah cerutu ya, yang dibuat oleh PT Wismilak. Lalu ada juga filter rods ya, jadi dia menjual berbagai macam jenis filter rokok nih, yang dimana menyumbang pendapatan cukup besar juga ya, nanti kita bahas ya di belakang ya. Dan ini laporan keuangan 2003 dari Wismilak ya, dimana pendapatannya sepanjang tahun 2023 tuh naik 31%, lalu bahan pokok penjualannya juga naik sekitar 22%, sehingga laba brutonya naik 63,75% ya. Lalu laba usahanya naik lebih drastis lagi ya, 101% nih ya. Berarti kenaikan kenaikan beban usahanya itu lebih kecil daripada kenaikan pendapatannya, sehingga makanya setelah dipotong beban ini, penjualan beban umum, itu laba usahanya naik 101,2% ya. Dan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada entitas tuh naik 98,2% ya. Jadi sekarang labanya di tahun 2023 itu 494 miliar ya, dibandingkan 2022 tuh 249,3 miliar. Dan ini adalah jenis-jenis rokoknya ya, yang paling banyak ya sigaret kretek mesin tadi ya, yang Diplomat maupun Evo ya, dimana itu ada kenaikan 13,26%. Dan filter nih yang menarik adalah filternya itu naik, penjualan filter itu naik 122% ya. Luar biasa nih pendapatan dari filter ya. Lalu untuk SKT ya, itu ada naik cukup besar juga 80% ya. Dan di cerutu nih turun sedikit nih ya, dari 2,4 miliar menjadi 2,3 miliar. Dan ada lain-lainnya ya, ini nggak dijelaskan lain-lainnya apa ya. Dan ekspor juga naik lebih dari 100% ya, dari 38 miliar jadi 76, berarti kan 2 kali lipatnya lebih ya. 2 kali lipatnya lebih ya. Jadi intinya adalah ini kenaikannya cukup tajam ya, baik filter maupun SKT ya. Dan kalau kita bandingkan ya dari tahun-tahun sebelumnya ya, berarti kan sekarang tadi profitnya berapa? 494 miliar ya. Nah itu memang kayaknya rekor tertingginya Wismilak nih, karena tahun-tahun sebelumnya itu, bahkan sebelum pandemi pun belum pernah menyentuh 400 miliar ya. Bahkan sebelum pandemi dia malah ini ya, kecil tuh ya, profitnya ya 40 miliar, 51 ya. Nah di 2020 ketika pandemi kan udah naik banyak tuh ya. Nah itu menurut analisa beberapa analis, karena ketika pandemi ya orang berhemat ya, jadi beli rokok yang lebih murah ya. Jadi kan Wismilak yang paling murah ya di antara si rokok-rokok Sampurna maupun Gudang Garam gitu. Jadi dia kecepatan untung justru ya ketika pandemi gitu ya. Dan ternyata setelah pandemi selesai juga, ternyata dia masih luar biasa ya profitnya ya, naik terus ya. Ya tahun lalu dia naik 41% ya dibandingkan 2021, dan di tahun ini kan dia tadi naik sampai 98% tuh ya naik ya. Jadi ya growth-nya sangat-sangat bagus ini si Wismilak ya. Nah yang kurang bagusnya mungkin ya, kalau kuartal 4 versus kuartal 3 itu pendapatannya ternyata turun 13,7%, dan profitnya ternyata turun lebih tajam lagi nih, 72% nih ya. Jadi kuartal 4 profitnya hanya 53 miliar ya, dan di kuartal 3 tuh 190 miliar. Jadi agak jomplang nih ya di kuartal 4-nya nih ya. Nah itu yang beberapa orang ngomong karena ini nih, karena profit kuartal 4-nya turun 72% dibandingkan kuartal 3 ya, makanya harganya hari ini turun ya. Ya silakan ya jika percaya atau enggak. Kalau saya sih kurang percaya alasannya gara-gara ini ya. Karena kan kalau dilihat total profitnya naik banyak tadi ya, 98% gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik loncengnya, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Nah, ini adalah rasio ya dari WIM ya, Wismilak, di mana earning per share itu 235,4 ya. Yang paling tinggi ya Gudang Garam lah ya, jelas ya, 2.800 ya. Lalu untuk PER ini si Wismilak yang paling kecil ya, 5,1. Untuk PBV dia 1,36 ya. Yang paling kecil adalah Gudang Garam ya, dan yang paling tinggi adalah Sampurna ya. Jadi untuk PER maupun PBV ini yang paling
tinggi adalah Sampurna ya. Jadi dia paling mahal lah di antara 3 produsen rokok ini ya. Nah, tapi si Sampurna ini ROI-nya yang paling besar ya, 27,11 ya. Lalu yang kedua adalah Wismilak ya, dan Gudang Garam hanya 8,75. Untuk hutang ya, untuk debt to equity ratio-nya Wismilak yang paling kecil nih ya, 0,39 ya. Dan Sampurna yang paling besar 0,85. Jadi ya kalau secara valuasi ya imbang-imbang aja ya, mungkin antara WIM dan Gudang Garam ya. Yang lebih menarik ya daripada Sampurna ya. Walaupun Sampurna sih ROE-nya besar ya. Tapi ya bisa dilihat di sini PRPBV-nya besar dan juga DR-nya yang paling besar ya di antara WIM dan juga Gudang Garam. Oke, kita masuk ke historis dari PR-nya Wismilak ya, di mana 5 tahun terakhir rata-rata PR-nya ada di 8,65 dan saat ini dia diperdagangkan di 5,1 ya tadi PR-nya ya. Jadi bisa dibilang ini under value ya dari historis PR-nya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Ternyata PBV-nya kebalikan ya, dia bisa dianggap over value ya, karena rata-rata PBV-nya itu di 1,09 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,37 ya. Nah, berarti dia sedikit over value dan book value-nya saat ini di 878,74. Kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah ketika PBV 1,09, maka harga wajarnya adalah 957,82. Jadi tinggal dikaliin 1,09 dikali 878,74. Dan harga penutupan di Senin ini 1 April itu di 1.200 ya. Maka harga saat ini itu bisa dibilang kemahalan 20% ya. Karena kita mengasumsikan harga wajarnya di 957. Oke. Dan sekali lagi ya, saya menginfokan ya, jadi harga wajar ini bisa teman-teman ubah sendirilah berdasarkan asumsi teman-teman ya. Jika teman-teman yakin harga wajarnya si Wismilak ini di PBV 1,5 gitu misalnya ya, tinggal dikaliin aja 1,5 dikali 878,74 gitu ya. Jadi silakan teman-teman melakukan riset sendiri ya, sehingga bisa memutuskan ya kira-kira harga wajarnya itu di PBV berapa gitu ya. Oke, kita lanjut ke chart weekly dari Wismilak ya. Dia all time high-nya di tahun 2023 ya, di sekitar 3.800 mungkin ya. Ya, jadi dia naik tajam dan juga turunnya tajam nih ya. Sempat ke 3.800, sekarang hanya di 1.200 saja. Oke, dan di sini ada gap di 2.230 nih ya, yang belum ketutup ya. Dan di sini beberapa support sudah dijebol ya, support di 1.900 sudah dijebol, lalu di bawahnya lagi di 1.535 juga seminggu terakhir ini dijebol ya. Dan support berikutnya di 1.305 juga ternyata dijebol juga hari ini ya. Dan dia mulai masuk ke area support berikutnya di 1.070 sampai dengan 1.145 ya. Dan hari ini ya, ini bener ya 20% nih kalau nggak salah ya, dengan volumenya juga cukup besar nih turunnya. Jadi masih berbahaya lah gitu ya, tanda kutip ya, untuk dikoleksi ya, karena hari ini turunnya cukup dalam dengan volume yang sangat besar juga ya. Nah, di sini kan dia sempat turun dalam juga tuh ya, dengan volume yang ya hampir mirip deh dengan volume hari ini ya. Terus satu hari berikutnya dia turun lebih turun cukup dalam lagi dengan volume yang lebih besar lagi nih. Jadi ya kalau saran saya ya besok ditonton aja dulu lah, karena ini belum jelas arahnya kemana ya. Apakah nanti dia akan menjebol 1.070 lagi gitu ya. Kalau jebol 1.070 ya siap-siap aja dia akan ada support di area berikutnya ya, di sini ya. Silakan teman-teman cek ya. Udah di bawah 1.000 nih kayaknya nih ya, 900 berapa lah gitu ya. Jadi kalau seandainya saya ya wait and see dulu ya. Kecuali mau spekulatif buy ya, berharap ada technical rebound ya, silahkan aja gitu ya. Tapi ya harus sering-sering memantau ya market ya besok ya, kalau mau entry besok gitu ya. Oke, kalau secara EMA ya sudah jelas dia sedang downtrend ya, baik secara long term maupun short term ya. Dan ini ya yang mungkin jadi salah satu concern juga gitu ya, karena ini kan tadi kan di awal kita lihat ya ada saham treasury ya, sekitar 24 juta lembar ya, itu saham hasil buyback dari Wismilak ya. Dan
Si Wismilak ini udah memutuskan ya, sudah menginformasikan juga ke bursa kalau dia akan menjual ya saham buybacknya itu ya. Nah, dia sudah mencicil menjual itu ya sejak bulan Oktober ya. Terakhir Desember nih dia jualan ya 659.000 lembar, lalu di Oktober ya 110.000 lembar, lalu di November nih ya 3 juta saham ya. Ini ya saya totalin, bukan saya yang totalin sih ya, ini laporan dari Wismilaknya sendiri ya. Jadi Oktober dia jualan, November jualan, Desember juga jualan ya, dimana total lembar saham yang dijual sudah 3,799.600 ya, jadi udah hampir 3,8 juta lembar ya, dengan harga rata-rata di 3.411 tuh ya, 3.411 ya, 3.411 tuh di atas banget tuh ya rata-ratanya. Jadi dia pinter ya, jualannya di harga atas nih ya. Jadi dia buybacknya kita lihat ya dia di bulan apa buybacknya ya. Intinya dia sudah jual 3,79 juta lembar saham. Nah, sisanya kan masih ada 24 juta saham tadi ya. Nah, ini ya, mana nih? Nah, ini ya. WIM telah melakukan buyback secara bertahap sejak 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2022. Jadi Agustus sampai Oktober 2022 dia buyback 27 juta 9 saham ya, dan sudah dijual tadi kan 3,79 ya, berarti masih sisa 24 jutaan saham ya. Nah, kalau kita lihat ya ini Agustus sampai Oktober ya 2022 ya. Mana 2022? Ya di sini ya. Ya teman-teman cek lah di sini ya kayaknya. Ini Agustus sampai Oktober ya. Kira-kira di sinilah harga dia beli ya, mungkin di sekitar 600 sampai dengan 800 lah itu ya dia harga buyback ya. Nanti teman-teman cek lagi ya di Agustus dan Oktober tuh harganya di mana. Kayaknya sih di sini nih. Oke, dan dia jual tadi di berapa? Di 4.000-an ya. Di 3.400-an ya. Mana tuh? Nah, di 3.400-an ya. Bisa dihitung lah cuannya kira-kira berapa gitu ya. Oke, dan dia masih akan terus melakukan penjualan ya. Kalau nggak salah sih sampai, nah ini ya. Pengalihan saham hasil buyback ini digelar mulai 30 Oktober sampai 20. Nah, kira-kira dia akan menjual saham hasil buyback itu sampai dengan Oktober 2024 gitu ya. Nah, kalau dia jualan 24 juta saham gitu kan ya wajar aja gitu ya kalau harganya turun ya. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu penyebab ya dia udah jualan di atas akhirnya ambruk gitu ya. Ya kita nggak tahu lagi dia kapan akan jualan ya. Tapi kalau nggak salah sih salah satu peraturan dari OJK ya, saham yang di buyback itu dijualnya nggak boleh di harga bawah rata-rata ketika di buyback gitu ya. Nah, tapi kalau dia rata-rata harga buybacknya di 700-an ya kebayang ya, 1.200 ke 700 masih jauh tuh ya. Nah, itu saja yang mungkin harus jadi concern ya, kalau mau entry ya, atau yang sudah punya barang di harga bawah mungkin bisa lebih tenang ya. Maksudnya punya harga Wismilak di harga 600-700 ya, mungkin masih ada. Silakan teman-teman komen ya kalau ada teman-teman yang punya saham Wismilak di harga 600-700 dan masih di hold gitu ya. Oke, itu masalah penjualan saham buyback ya. Dan sekarang kita masuk ke bagian dividen ya, dimana bisa lihat sini tahun lalu dia dividen payout ratio-nya cukup besar ya, 61% ya. Padahal sebelum-sebelumnya dia paling tinggi hanya 30%-an ya. Oke, jadi tahun lalu tuh cukup luar biasa, dividen payout ratio-nya naik besar ya. Makanya dividen yield-nya juga besar ya tahun lalu ya. Dan dia bagi dividen biasanya agak ngacak nih ya, kadang bulan 5, 6, 7, 8 ya. Ya siap-siap aja di antara bulan 5 sampai bulan 8 ya. Dan earnings per share di tahun 2023 itu sebesar 235,4 ya. Jadi kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 61%, maka dividennya berpotensi sekitar 143,59 ya. Kalau kita bagi dengan harga penutupan hari ini ya di 1.200, maka potensi dividen yield-nya adalah 11,96%. Jadi ini sangat besar ya, 11,96% ya. Tapi kalau kita agak pesimis sedikit ya, dividen payout ratio-nya 25% ya, karena dia sempat juga nih bagi dividen payout ratio 25%.
maka dividennya Rp58,85 alias potensi dividen yieldnya 4,9% ya. Masih di atas bunga deposito ya, tapi ya tentu saja kalau kita beli saham Wismilak kita berharapnya dapat dividen setinggi-tingginya gitu ya. Nah, itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, apakah Wismilak ini menarik untuk dikoleksi ya, karena potensi dividen yieldnya cukup besar ya, asal dividen Petrosi sama seperti tahun lalu, atau dihindari saja ya karena faktor si perusahaannya itu ya ingin menjual saham hasil buybacknya ya, agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.